Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam acara renungan singkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini, di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga kami boleh mengerti akan maksud firman-Mu. Kami menyerahkan pembacaan serta perenungan firman Tuhan pada saat ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita diambil dari 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan buat kita semua. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, renungan pada saat ini diberi judul, ketika Tuhan tidak menyingkirkan rasa sakit kita. Mengawali renungan ini, saya akan sedikit bercerita ketika saya kuliah dulu. Ketika kuliah dulu saya suka ikut persekutuan mahasiswa di kampus. Karena saya kuliah di kampus milik pemerintah, maka ketika orang-orang lain mengadakan Jumatan, kita mengadakan persekutuan di kampus. Di dalam persekutuan tersebut, seringkali yang menjadi pembicara adalah alumni yang telah sukses di pekerjaannya. Dan di dalam khotbahnya, beberapa alumni seringkali memberi kesaksian bahwa ketika mengikut Tuhan, maka mereka berhasil di dalam kehidupannya atau di dalam pekerjaannya. Bapak, Ibu, atau saudara, hal tersebut tidaklah salah, tetapi menjadi kurang tepat ketika kita berpikir bahwa dengan mengikut Tuhan, maka hidup kita akan selalu berhasil dan tidak akan mengalami kesulitan. Saudara, jika kita baca di 2 Korintus 12 dari ayat 1, di sini kita bisa melihat bahwa Paulus menggambarkan bahwa dirinya mengalami penglihatan dan penyataan dari Allah. Tetapi Paulus tidak mau berbenggah atas pengalaman spektakuler yang dialami bersama Tuhan. Karena Paulus menyadari akan kelemahannya, sehingga Paulus tidak mau bermegah dan tidak menjadi sombong atas pengalaman spektakuler yang ia alami bersama Tuhan. Dari bacaan kita di 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, kita bisa melihat bahwa di dalam pergumulannya Paulus menghendaki agar duri dalam daging diambil atau diangkat Tuhan dari dirinya. Namun Tuhan menolaknya karena duri dalam daging Paulus perlu sebagai pengontrol dan penjaga agar Paulus tetap rendah hati. Duri dalam daging Paulus menyadarkan bahwa dirinya memang lemah dan bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, Paulus belajar menggantungkan diri kepada kuasa Allah, di mana di dalam kelemahan yang disadari Paulus, maka kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudara, jika saat ini kita juga boleh belajar dari pengalaman Paulus yang menyadari kelemahannya dan semakin bergantung pada kuasa Allah dan merasakan kuasa Kristus yang sempurna di dalam kelemahannya. Saudara, mungkin saat ini kita sedang mengalami rasa sakit, baik itu berupa sakit penyakit
ataupun mungkin permasalahan hidup yang sungguh berat yang kita rasakan. Dan kita mungkin merasa bahwa Tuhan tidak menyingkirkan rasa sakit yang kita alami. Saudara, ketika hal itu terjadi pada diri kita, janganlah kita menjadi undur iman karena hal tersebut. Tetapi sebaliknya, biarlah kita diingatkan bahwa rasa sakit itu menunjukkan kelemahan kita, sehingga kita harus betul-betul bergantung pada kuasa Allah, dan kuasa Allah dapat menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Biarlah kita belajar seperti halnya Paulus yang menyadari akan kelemahannya, sehingga dia juga betul-betul bergantung pada kuasa Allah, sehingga kuasa Kristus boleh nyata di dalam kelemahannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.